Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama aku Elma Nurrohmah. Aku dari kelas 12 MIPA 4. Aliran pada seni lukis sangatlah beragam. Salah satu aliran seni yang mendapat perhatian sejak tahun 1920 adalah surrealisme. Surrealisme adalah sebuah aliran yang menaruh subjek dalam situasi yang tidak ditemukan dalam kenyataan atau seperti pada dunia mimpi. Salah satunya ialah Robby Dwi Antono. Yuk kita bahas. Robby Dwi Antono lahir pada 31 Oktober 1990 di Semarang, Jawa Tengah. Pekerjaan sebagai seniman, seorang seniman lukis Indonesia yang menetap di Yogyakarta. Robby sudah menggemari menggambar sejak kecil. Ia mengaku bahwa pada awalnya ia menggambar sebagai cara untuk menghilangkan kebosanan yang timbul akibat tinggal di sebuah kota kecil. Akan tetapi, kegemaran menggambar ini tidak lantas menjadikan Robby berprestasi dalam hal menggambar sewaktu kecil. Ia sempat mengikuti beberapa perlombaan melukis maupun mewarnai, tetapi tidak ada yang dimenangkannya. Karirnya mulai menjejak secara serius ketika pada akhirnya Robby mengambil jurusan desain grafis di Sekolah Menengah Kejurusan Grafika Banyumanik, Jawa Tengah. Setelah lulus, ia kemudian bekerja di sebuah perusahaan Yogyakarta yang berspesialisasi pada buku lulusan sekolah sebagai desainer grafis. Di perusahaan ini, ia mulai mengeksplorasi penciptaan menggunakan komputer. Selain itu, ia kemudian baru meneliti melukis di atas kanvas. Ia kemudian ditawari seorang teman untuk mendirikan pameran tunggal di sebuah ruang pameran. Pilu lalu, pameran tunggal pertamanya diselenggarakan pada tahun 2012 di Tirana Art House. Setelah pameran tunggal ini, Robby memutuskan untuk bekerja full-time sebagai seniman. Robby banyak mengambil inspirasi dari seniman luar negeri. Beberapa nama yang pernah ia sebut sebagai inspirasi adalah Mark Ryden, Yoshitomo Nara, serta Marion Peck. Dari sebuah karya Mark Ryden berjudul California Brown Bear, ia menjadi tertarik untuk belajar melukis surrealis. Subjek lukisannya biasanya adalah anak-anak bermata lebar, makhluk mitologis, atau ikon budaya pop yang disukainya, seperti Jerry Lawrence, Tyler the Creator, serta Takashi Murakami. Dalam sebuah wawancara, Robby juga pernah menyatakan bahwa film-film tentang dinosaurus dan alien, seperti Mars Attack, Men in Black, Star Wars, Jurassic Park, dan The Lost World, yang sangat mengesankan baginya dan memengaruhi caranya berkarya. Terdapat karakter kelinci yang muncul banyak dalam karyanya pada periode tahun 2011 sampai 2018. Setelah itu, karya-karyanya lebih banyak berisi figur anak dan makhluk mitologis. Lanjut ke penerimaan Robby Dwi Antono. Selain berbagai pameran tunggal yang telah ia selenggarakan, karya Robby telah dipamerkan di Art Stage Singapura di bulan Januari 2017 serta Art Fair Philippines di Februari 2017. Pada Februari 2020, Robby berpameran di ThinkSpace Los Angeles. Pameran tunggal Eropa pertamanya berencana diadakan di Unit, London pada bulan Desember 2020. Salah satu karyanya juga digunakan sebagai sampul album Sleep Party People, band dream pop asal Denmark. Pada akhir Juni 2021, harga lelang lukisan karya Robby Dwi Antono memecahkan rekor pribadinya di wahana lelang seni Artsy. Harga yang dibayarkan untuk karyanya yang berjudul
Lonesome Hero mencapai $30.000 Amerika, lebih dari 2 kali lipat rekor pribadinya sebelum di angka $13.700. Situs Artsy menulis bahwa permintaan untuk karya Robbie sangat minimal di tahun 2019, namun melejit dramatis sejak pertengahan 2020. Saat itu, jumlah kolektor yang bertanya tentang karya-karya Robbie bertambah 7 kali lipat. Next, kita lihat karya-karya Robbie Dwi Antono. Di dalam lukisan yang penuh misteri dan rasa penasaran, Robbie banyak menampilkan simbol dan karakter. Dirinya juga selalu menghadirkan satu karakter, yaitu seekor kelinci yang disebut sebagai Kinci. Karakter tersebut dianalogikan sebagai alter ego seorang pelukis, yakni Robbie. Masa kecil saya memang menyimpan berbagai kenangan indah dan menyakitkan yang terhubung dengan kecemasan saya terhadap realita hidup saat ini. Kadang-kadang saya merasakan sebuah nostalgia yang kuat datang secara tiba-tiba, ungkapnya. Seperti karyanya yang diberi nama Ballad of a Hero, Robbie menampilkan sosok kelinci berbadan gadis perempuan yang duduk di samping kepala tokoh Ranger Merah dari serial Power Ranger di masa kecil. Sang kelinci nampak sedang memangku otak berukuran kecil, sedangkan di dalam kepala Ranger Merah terdapat jantung yang berukuran besar, seolah sedang mengisyaratkan pesan emosi dan perasaan yang mengalahkan logika. Seperti salah satu karyanya yang ditampilkan di Art Jakarta Gardens diberi nama An Ardent Yearning. Instalasi setinggi 150 cm yang disuguhkan menampilkan karakter seorang anak perempuan berambut sepundak. Tampilan kepala dan matanya besar dengan pandangan melirik sendu. Anak perempuan itu berdiri tegak memegang boneka karakter mirip dinosaurus. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya